Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Anak-anak kami sekalian, selamat pagi. Alhamdulillah kita pada kesempatan ini dapat melaksanakan kegiatan mentoring pertama kali untuk pelaksanaan pembelajaran daring. Untuk pertama kali ini kita akan membahas dengan topik yaitu bagaimana kita sabar dalam menghadapi kondisi apapun yang kita hadapi yang diberikan oleh Allah SWT. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bisabri wassalah. Innallaha ma'as sabirin. Wa la takunu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya walakin la tasmurun. Wa la nabluwannakum bisayyin minal khawfi wal ju' wan nafsi minal amwat wal anfusi was samarat wa bassiris sabirin allazina iza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Itu ayat 153 sampai 157 surat Al-Baqarah yang mengemukakan bagaimana kita harus bersabar dalam menghadapi berbagai macam cobaan kehidupan ini. Wahai orang-orang yang beriman, mohon pertolonganlah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Kemudian janganlah kamu mengatakan orang-orang yang meninggal di jalan Allah itu mereka itu meninggal atau mati. Sebenarnya mereka itu hidup tapi kamu tidak menyadarinya. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta benda, jiwa, buah-buahan. Sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Yaitu orang-orang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini milik Allah dan kepadanya lah kami akan kembali. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah yang mendapat petunjuk. Jadi anak-anak kami sekalian, perlu kami sampaikan di sini bahwa perlunya kita sabar dan sholat. Jadi kita harus sabar dalam melaksanakan sholat. Pengertiannya yang pertama, pada waktu kita mengerjakan sholat itu kita sabar, tumakninah, khusyuk dan seterusnya. Nah, dalam menegakkan sholat itu dengan sabar dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu menghadapi cobaan dengan sabar, menghadapi berbagai rintangan hidup dengan sabar, itu merupakan menegakkan sholat dengan sabar. Nah, sebagaimana kita ketahui dalam keadaan kita seperti sekarang, sudah beberapa bulan ini kita mengalami pandemi Corona, yaitu COVID-19. Nah, ini menjadikan kita semakin mundur ya, mengalami kesulitan dalam bidang ekonomi, aktivitas, kehidupan sehari-hari, maupun termasuk dalam hal ini adalah pendidikan. Karena itu kita melaksanakan pembelajaran jarak jauh atau melalui pembelajaran daring. Nah, ini harus kita hadapi, kita sikapi semua ini dengan sabar ya. Sebagaimana dikatakan tadi bahwa kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan ya. Sebagaimana kita ketahui beberapa korban sudah berjatuhan, sakit dari COVID ini sudah ada di mana-mana. Cukup menakutkan kita semua. Kemudian kelaparan ya.
yang akan menyebabkan juga kelaparan. Di berbagai negara mengalami krisis ekonomi yang juga menyebabkan kelaparan, kekurangan harta benda. Sebagaimana kita ketahui juga banyak terjadi PHK, kemudian menurunnya tensi ekonomi sehingga menjadikan kita kekurangan harta benda masyarakat semuanya. Kemudian kekurangan jiwa atau meninggal, beberapa sudah cukup banyak yang sudah meninggal. Kemudian buah-buahan, sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar ya. Nah, karena itu kita akan mendapatkan imbalan apabila kita sabar ya. Oleh karena itu perlunya kita sabar menghadapi kondisi seperti ini, yaitu apabila mereka ditimpa musibah mereka mengatakan qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, kami ini semua dari Allah, kemudian kami akan kembali kepadanya. Nah, kita ini semuanya berasal dari Allah dan kita akan kembali kepadanya semuanya ya, bahkan diri kita sendiri nanti akan kembali kepadanya. Harta benda, sanak saudara, karib kerabat ya, status sosial ekonomi semuanya akan hilang, dan termasuk kita sendiri nanti akan dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Itu disebutkan di sana qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, kita akan kembali kepadanya. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh ampunan dan rahmat ya. Jadi kalau kita berhasil melalui cobaan-cobaan hidup ini, kita dengan sabar, terus istiqomah dan terus taat dan takwa kepada Allah, menjauhi semua larangan dan mengikuti semua aturan maupun perintahnya, maka kita termasuk orang-orang yang diberi rahmat. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat ya, dan dari Tuhan mereka. Mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Nah, berarti kita mendapat petunjuk ke jalan yang lurus, kita akan menghadap kehadiran Allah Subhanahu wa taala di tempat yang sebaik-baiknya tempat kembali. Demikian saja mentoring kita pada pagi hari ini. Selamat mengikuti pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.